Tuan Felix, target telah kami habis tadi malam, hanya saja target berhasil lolos. Ucap Bisma, orang kepercayaan Felix. Kurang ajar, dasar tidak becus kau. Kan sudah aku perintahkan untuk menghabisi wanita itu, kenapa tidak kau selesaikan secara tuntas? Kau dan anak buahmu sudah seperti sampah, tidak berguna. Bentak Felix, si pria yang memiliki brewok di sekitar dagunya. Pokoknya wanita itu harus mati di tanganku, aku harus memusnahkannya sebelum Kinanti kembali ke sini, bisa kacau kalau sampai ia tahu jika wanita itu masih hidup. Tukasnya sambil menghisap rokok cerutunya. Kemudian datanglah seorang wanita berparas cantik, tidak lain wanita tersebut adalah putri satu-satunya Tuan Felix, dan jabatan Tuan Felix sendiri adalah seorang CEO yang mendapatkan kepercayaan mengelola perusahaan televisi milik Nyonya Kinanti yang saat ini tinggal di luar negeri. Papa, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Rengek sang anak sambil memeluk manja papahnya. Kemudian Felix mengebaskan tangannya, agar Bisma segera angkat kaki dari dalam ruangannya, padahal Bisma merasa sangat senang sekali karena bisa melihat putri tuannya yang menurutnya begitu cantik dan mempesona. Setelah kepergian Bisma, Tuan Felix menatap lekat wajah putri semata wayangnya. Kau kenapa Laura? Kok wajahmu ditekuk seperti itu? Coba kau katakan kepada Papa, apa yang telah membuatmu menjadi seperti ini? Kini Laura mendongakkan wajahnya lalu menatap lekat wajah papahnya yang telah dimakan oleh usia, kerutan halus telah terlukis dengan indah di sekitar wajah pria yang usianya sudah lebih dari setengah abad itu. Aku kesal Pah, kenapa si Saga selalu menghindar setiap kali aku ingin mendekatinya? Papa kan tahu kalau sedari dulu aku sangat mencintainya, dan sekarang selama kepergianku ke Eropa, dia malah sudah menikah dengan perempuan kampungan itu, aku tidak rela Pah jika Sagara harus bersanding dengan wanita itu. Ujarnya sambil mengerucutkan bibirnya. Melihat putrinya berkata seperti itu, Tuan Felix malah tertawa terbahak-bahak. Tenang saja sayang, sebentar lagi Sagara akan seutuhnya menjadi milikmu, Papa jamin itu, kau harus bersabar ya. Tidak ada hasil yang instan, segala sesuatunya butuh proses. Balasnya meyakinkan putrinya. Papa janji. Iya sayang, Papa janji sama kamu, dan kali ini Papa tidak akan gagal untuk menjadikanmu sebagai pendamping dari seorang pengusaha kaya yang sukses, Sagara Mahendra, itu kan maumu. Laura pun mengangguk dan mengecup kedua pipi papahnya. Shailendra Group. Oh iya Tuan, saya baru saja mendapatkan kabar jika Tuan Felix mengundang Anda ke acara peresmian stasiun televisi barunya di Hotel Cendrawasih, acaranya 5 hari lagi, tepatnya hari Sabtu malam. Apakah Anda berniat untuk datang? Soalnya Tuan Barata beserta istrinya turut hadir. Cakapnya kepada Saga. Saga malah tersenyum menyeringai. Tentu saja John, Tuan Felix itu bukankah rekan bisnisku yang paling baik, meskipun ia selalu berusaha menjodohkan aku dengan putrinya. Maksud Tuan, Nona Laura. Himim, siapa lagi kalau bukan wanita menyebalkan dan tidak tahu malu itu, aku pun akan membawa istriku ke sana, lakukan ekstra pengamanan untuk Zara, karena aku tidak mau sampai peristiwa kemarin terulang kembali. Siap, laksanakan Tuan. Jawabnya membungkuk. Oh iya John, jangan lupa kau cari informasi tentang asal-usul istriku, bila perlu kau sewa seorang detektif untuk membantu masalah ini, dan aku pun akan berusaha mencari tahu dengan menanyakan langsung kepada narasumbernya. Ucapnya malah membuat John menaikkan kedua alisnya. Kau kenapa John? Kenapa ekspresi wajahmu seperti itu? Protesnya menatap tidak suka ke arah John. Sepertinya ada tanda-tanda berbaikan antara Tuan dengan Nyonya Zara. Saga malah mengulum senyumnya, ia menjadi tersipu malu dibuatnya. Jangan bilang Tuan sudah mulai jatuh hati terhadap Nyonya, iya kan? Tanyanya asal ceplos. Jangan sok tahu kau John, enyahlah kau dari hadapanku,
kau membuatku muak. Usir Sagara sambil memasang wajahnya yang garang. Karena takut terkena amukan tuannya, John bergegas pergi meninggalkan Tuan Sagara di dalam ruangannya seorang diri. Hari ini Saga pulang cukup larut akibat banyaknya pekerjaan yang harus segera ia selesaikan. Entah kenapa ia sangat merindukan Zara hari ini, bayang-bayang wajahnya selalu terlintas di dalam benaknya, bahkan tadi saja ketika dirinya sempat memejamkan kedua matanya, ia malah memimpikannya Zara berada dalam pelukannya. Ini sangatlah gila, kenapa aku menjadi seperti ini terhadap wanita itu? Batinnya mulai meronta. Selama dalam perjalanan pulang, Saga terus saja memandangi surat perjanjian pernikahannya dengan Zara, ia pun tidak menyangka dengan isi surat perjanjian bagian nomor 1. Kenapa juga aku harus berpisah kamar dengan wanita itu? Harusnya pasangan suami itu tidak boleh tidur terpisah, aku harus mencari cara agar Zara tidur satu ranjang denganku. Ucapnya dalam hati. Kediaman Shailendra. Mendengar mobil milik Sagara sudah terparkir di halaman rumah, Zara bergegas menyambutnya. Ia melakukan semua itu karena termasuk dari salah satu surat perjanjian yang isinya tak terhingga. Baginya peraturan yang telah dibuat oleh Tuan Sagara lebih banyak merugikan dirinya dan cenderung menguntungkan Sagara, karena memang isi dari surat perjanjian pernikahan itu Saga buat untuk lebih menguntungkan dirinya. Licik sekali kau Saga. Bagaimana keadaanmu dan juga anak-anak hari ini? Tanyanya sambil mengosongkan tas kerja miliknya, Zara pun langsung meraihnya. Alhamdulillah baik mas, tadi Maura dan Akila mulai mengikuti les untuk persiapan menjelang masuk sekolah tahun depan. Balasnya sambil menunduk. Saga pun tidak pernah putus memandangi Zara, good girl. Aku suka itu, lantas kau sendiri. Tadi aku diminta Momi untuk mengajarinya cara merajut, dan rupanya Momi sangat menyukainya. Jawabnya sambil melempar senyum. Wow, baguslah setidaknya kau cukup berguna di rumah ini, kalau begitu siapkan keperluanku, aku ingin mandi sejenak. Perintahnya sambil melangkahkan kedua kakinya menuju anak tangga. Sedangkan Maura dan Akila saat ini sudah tertidur pulas akibat kelelahan dengan aktivitas hari ini. Bagi mereka berdua semua kegiatan mereka setiap harinya selalu menyenangkan. Saat Saga sudah berada di dalam kamar mandi, Zara menyiapkan piyama untuk suaminya dan meletakkannya di atas ranjang tempat tidur. Selang 30 menit kemudian, Saga keluar dari dalam kamar mandi dan hanya mengenakan handuk. Zara yang sempat melihatnya, ia malah memalingkan wajahnya, entah kenapa ia merasa malu. Setelah Saga selesai memakai piyama miliknya, ia meminta Zara untuk mengeringkan rambutnya dengan hairdryer. Zara sempat protes namun Saga kembali mengingatkan Zara soal isi dari surat perjanjian. Apakah kau lupa jika aku adalah peraturan yang harus kau patuhi? Saga malah tersenyum licik saat Zara mengangguk dan menuruti kemauannya. Kemudian Zara mulai menyalakan hairdryer tersebut, di mana saat ini posisi Zara sedang berdiri dan saling berhadapan dengan Saga yang duduk di kursi sofa di kamarnya. Saga malah menyimpulkan senyumnya sambil memandangi tubuh Zara, bahkan saat ini ia bisa mencium aroma khas dari tubuh istrinya, wangi aroma vanila yang akhir-akhir ini sering ia hirup ketika berada di dekat istrinya, telah membuatnya menjadi candu. Setelah selesai mengeringkan rambut suaminya, Zara beranggapan jika tugasnya malam ini sudah selesai, tapi bagi Saga itu semua belumlah usai. Saat Zara pergi menuju kamar tidurnya, Saga malah mencegahnya dan mencari alasan agar Zara tetap tidur di kamarnya. Tadi pagi aku melihat segerombolan kecoa dan juga tikus mondar-mandir di sekitar kamarmu. Aku baru teringat jika kamar itu belum sempat dibersihkan setelah mendiang istriku meninggal, bahkan tadinya mau aku renovasi. Ujarnya tersenyum puas karena dirinya telah berhasil membuat Zara untuk tetap tinggal di kamar tidurnya. Tapi nanti aku tidur di mana? Baiklah aku tidur di sofa ini saja. Jawabnya sambil menepuk-nepuk kursi sofa di sampingnya.
Saga pun menjadi kesal dibuatnya, ia pun bergegas naik ke atas ranjang tempat tidurnya lalu menyandarkan punggungnya tepat di dashboard tempat tidur. Saat Zara merebahkan tubuhnya di atas kursi sofa, tiba-tiba saja Saga mengatakan sesuatu yang membuatnya sampai tercekat dan menelan ludahnya sendiri. Kau berani tidur di kursi sofa? Hah? Baiklah kalau itu maumu, aku akan menghentikan biaya berobat putrimu. Sekarang kau tinggal pilih, masih tetap tidur di kursi sofa itu atau di sini, di sebelahku. Cetusnya sengaja menggertak Zara. Karena takut Saga benar-benar akan menghentikan biaya berobat Lala, ia pun bergegas pergi dan naik ke atas ranjang tempat tidur, di mana Saga sedang menepuk-nepuk tempat tidur di sampingnya lalu melemparkan senyum ke arahnya. Zara benar-benar dibuat kesal serta geram atas tindakan semena-mena oleh suaminya sendiri. Ayo cepat tidur di sini, di sebelahku. Jika kau masih saja membantah, kau akan tanggung sendiri resikonya. Kali ini Saga kembali mengancam Zara, sehingga Zara tidak ada pilihan untuk tidak mengikuti kemauannya. Ada apa sebenarnya dengan Anda ini, Tuan? Bukankah Anda yang sudah membuat peraturan jika kita tidur secara terpisah, tapi kenapa Anda sendiri yang melanggarnya? Geramnya dalam hati. Bersambung.